etika lingkungan di dalam semua keputusan politiknya. Jadi mau bikin izin tambang, mau bikin proyek strategis nasional kayak Rempang, kayak di Wadas, semuanya harus betul-betul mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan lingkungan, keadilan iklim, keadilan antar generasi, keadilan sosial, keadilan iklim, itu menjadi prioritas. Nah dari situ baru kita bisa memutuskan sebuah kebijakan. Kemarin ada pertanyaan cerdas, milih mana antara ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Ini pertumbuhan ekonomi butuh tambang dikeruk. Kalau nggak ada dikeruk, kita nggak dapat masukan. Tapi kalau dikeruk, hampir pasti hancur lingkungan kita. Jawabannya sederhana. Kita tidak boleh milih A atau B. Yang penting semua kebijakan harus seimbang. Ketika kita melakukan pengambilan sumber daya alam, misalnya nikel. Nikel ini yang dikeruk habis-habisan 5-10 tahun terakhir ini, sudah tinggal 15 tahun saja usianya. Habis itu zero. Artinya generasi 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang nggak dapat apa-apa. Ini yang disebut etika ekologi, etika lingkungan yang bisa dimulai dari tobat itu. Nah dengan demikian pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang benar-benar menjunjung tinggi lingkungan dan etika yang mewajibkan keseimbangan, keadilan antara manusia dan alam. Hidup ini kan tiga, Tuhan, manusia, alam. Tiga ini harus seimbang. Ngurus manusia tok nggak boleh ninggalin alam. Ngurus alam tok harus tergantung perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Jaga alam. Kerusakan lingkungan karena tangan manusia. Ini harus sistem. Nah presiden yang benar adalah presiden yang mengerti ini. Nah, saya yakin bersyukur Mas Anies itu ngerti tiga dimensi ini. Ngerti Tuhan, alam, manusia. Kalau yang lama-lama itu, yang gagal-gagal itu ngertinya manusia tok. Manusia itu ya makan, gitu aja. Menghina banget sebetulnya. Manusia itu bukan hanya makan. Manusia itu ada spirit, ada Tuhan, ada tanggung jawab, bukan soal makan. Jadi contohnya salah satu suku anak dalam di Jambi itu akhirnya karena strategi pembangunannya yang salah akhirnya jadi korban bergenerasi. Saya punya teman akhirnya di sana menjadi lingkungannya hancur, budayanya hilang, tradisi kearifannya hilang. Akhirnya apa? Maju kagak, hancur iya. Nah di situ yang disebut sebagai tobat ekologis. Saya kira bukan hanya tobat ekologis, hari ini tobat semua lini, termasuk tobat politik penting itu. Tobat demokrasi, tobat politik, tobat dinasti dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas. Nih menarik pertobatan dan tobat dinasti Gus. Setelah tobat ekologi ngeluarin lagi istilah baru, tobat dinasti. Oke, saya mau langsung lanjut pilih yang di sini ya. Oke. Turun dulu tangannya. Satu. Mas boleh yang di belakang tuh, angkat apa tuh Mas? Boleh Mas, ke depan Mas. Ya, masih banyak. Goodie bag-nya masih banyak. Tenang. Kesempatannya masih ada. Santai. Monggo Mas. 1 menit Mas ya. Waktunya Mas, 1 menit, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam Yang Mulia Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSc. Tepuk tangan dulu buat Gus. Izin perkenalkan, nama saya Fuadi Muklis. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Izin Gus, kayaknya saya belum baca catatan. Oke, jadi saya selalu mendengar apa yang disampaikan baik Gus maupun Pak Anies. Tagline perubahan yang digaungkan oleh Paslon 1 selalu menjadi catatan tersendiri di kepala masyarakat umum. Nah,
jika dilihat saat ini cukup banyak yang menyatakan kurikulum merdeka itu cukup berhasil, lagi-lagi pendidikan. Namun kita tidak bisa melupakan bahwa Indonesia sudah menjadi budaya untuk mengganti kurikulum setiap kali mengganti kepemimpinan. Itu sudah menjadi budaya, tidak bisa kita sembunyikan teman-teman semua. Di pendidikan yang pada akhirnya membuat kesulitan di lingkup pendidik, siswa, mahasiswa, bahkan orang tua yang berdampak pada biaya pendidikan. Sementara ini tagline perubahan cukup menempel dengan sangat erat di paslon 1. Gini Gus, omong kosong Indonesia emas kalau akses pendidikan dan layanan pendidikan itu dipersulit. Jangan pernah bermimpi akan terwujud Indonesia emas jika pendidikan itu dipersulit. Pendidikan menurut saya adalah tiang bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pertanyaan saya adalah, kurikulum yang seperti apa yang akan dilakukan selama Anda dan pasangan Anda berkuasa di negeri ini selama 5 tahun ke depan? Dan pertanyaan kedua, ini singkat saja Gus, tidak pernah saya dengar, mungkin saya tidak pernah dengar di perdebatan tentang narkoba. Jangan berharap, jangan